Amin. Saudaraku, pertama-tama kita seluruhnya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita yang melakukannya. Dan dalam kesempatan ini kita berterima kasih bagi seluruh kita yang hadir dalam pertemuan lintas agama ini sebagai salah satu upaya kita untuk semakin merekatkan kesatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Dan kita juga mengucapkan selamat kepada seluruh penduduk negeri ini yang akan merayakan ulang tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-65. Merdeka! 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 Firman Tuhan, berita Injil yang akan menyapa kita, saya ambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, kata merdeka menjadi salah satu kata kunci dalam iman Kristen kita. Karena kita dan seluruh dunia telah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, iblis, dan maut, dan kita dibebaskan untuk mengikut Dia. Tetapi bagi seorang Kristen, kemerdekaan bukan untuk dimiliki sendiri. Setiap Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus wajib memerdekakan semua orang dan semua makhluk. Kita dimerdekakan untuk memerdekakan. Saudaraku, karena di sekeliling kita masih banyak orang yang teraniaya, yang terpasung kemerdekaannya, maka gereja harus keluar dari rutinitasnya. Dan kita di sini bersama-sama dengan semua elemen bangsa memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan untuk melakukan ibadah bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun pendidikannya, dan dimanapun mereka berada di seluruh persada tanah air ini. Kita di sini bukan hanya untuk HKBP, bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh penduduk negeri ini. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak segala suku, hak segala agama, seluruh kelompok dan seluruh strata. Karena itu, saudaraku, kita di sini bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, tidak. Kita bukan untuk membubarkan, kita di sini bukan untuk meminta membubarkan organisasi masyarakat manapun, tidak. Dan kita tidak mau meminta untuk menghukum siapapun, karena itu adalah tugas pemerintah kita, itu adalah tugas negara. Tetapi kita di sini karena kecintaan kita kepada bangsa ini, kecintaan kita kepada Bapak Presiden sebagai pengemban amanat rakyat. Untuk itu kita akan menyampaikan aspirasi kita dengan santun. Kita tetap kritis, tetapi dengan rasa hormat. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Karena firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hormat terhadap pemerintah yang berwibawa. Dan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah sebuah momentum untuk membantu dan untuk mengingatkan Bapak Presiden agar tetap teguh dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan melakukan ibadah bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudaraku, pemerintah adalah pemerintah yang gagal bila kebebasan melaksanakan ibadah belum menjadi kenyataan sepenuhnya. Kita ingin mengingatkan
agar Bapak Presiden dan seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia dan dimanapun berada, benar-benar menyadari bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Kita bukan penumpang gelap, kita bukan pendatang, kita bukan pengungsi, kita bukan warga negara kelas 2 atau kelas 3. Dan kita tidak akan pernah mengemis kepada siapapun atas hak kita. Mari saudaraku seluruh rakyat Indonesia, palingkan mata ke semua kuburan di Taman Makam Pahlawan. Bukankah di sana semua agama dan semua suku ada yang menjadi pahlawan? Bukankah Kristen bersama-sama dengan semua elemen bangsa ini turut berjuang mendirikan, mempertahankan, dan membangun bangsa ini? Bila demikian, apakah layak atau apakah harus dibiarkan bila masih ada penghalangan, penghambatan, atau kekerasan bagi kita yang melakukan ibadah dan berdoa kepada Tuhan kita? Bukankah seharusnya semua elemen bangsa mendorong setiap orang agar lebih khusyuk, lebih serius melaksanakan ibadahnya? Dan terutama, bukankah melakukan ibadah tersebut merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki? Sehingga bila ada pelarangan atau penghambatan, terutama kekerasan bagi orang yang beribadah, bukankah itu pelanggaran hak asasi manusia? Dan anehnya saudaraku, pelanggaran ini justru terjadi kebanyakan dekat dengan Jakarta, dekat dengan istana, dekat dengan ibu kota Republik ini. Di kampung saya di Balige, di Tapanuli, 99% warganya beragama Kristen. Sudah ratusan tahun di sana, penganut agama manapun, suku manapun, tidak pernah diusir. Bila Bapak Burhanuddin Napitupulu almarhum bisa bangun dari kuburnya, pasti beliau akan mengakui hal itu. Tetapi kok di Jabodetabek, ibu kota negara, tempat pengambilan keputusan, kok ada pelanggaran dan kekerasan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi di tengah-tengah negeri ini? Saudaraku, benar, untuk mendirikan bangunan gereja, kita memerlukan izin bangunan. Benar. Agar aman, agar nyaman, dan sesuai dengan tata kota dan keindahan. Itu sama dengan mendirikan bangunan-bangunan lain. Tetapi saudaraku, apakah untuk berdoa dan beribadah kita harus minta izin? Setahu saya, hanya Tuhan yang akan kita sembah itu. Hanya Dia yang berhak melarang orang untuk menyembah Dia. Karena itu bila ada orang yang melarang sesamanya untuk menyembah Tuhannya, orang itu merampas hak Tuhan. Dan pasti saudaraku, setiap pemeluk agama menginginkan tempat khusus untuk melakukan ibadahnya sebagai sarana dan prasarana untuk membangun iman, membangun ketakwaan, membangun akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan pasti bangsa ini menginginkan pembangunan manusia seperti ini. Tetapi bila demikian halnya, mengapa negara ini tidak mendukung pendirian bangunan rumah ibadah bagi semua agama? Benar, harus ada pengaturan, tetapi bukan pelarangan. Negara harus mengatur dan mempermudah, bukan mempersulit. Negara harus mengatur, tetapi bukan membiarkan orang lain untuk mengaturnya. Negara harus membantu,